Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang serius dalam mencintainya, serius dalam merindukannya. Kita harus merindukan beliau karena beliau ternyata sangat merindukan kita. Kita harus mencintainya karena beliau ternyata sangat mencintai kita sebagai hambanya. Beliau telah berjuang, mengorbankan segala-galanya. Semuanya adalah untuk kemaslahatan kita sebagai umatnya. Maka harus kita balas cinta itu dengan cinta yang sama. Kita berharap mudah-mudahan kita buktikan cinta kita itu dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Kita suka apa yang beliau suka, kita benci apa yang beliau benci. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sekarang insyaallah kita akan coba melihat beberapa masalah, beberapa perkara. Apakah itu bagian dari riba yang terlarang atau tidak? Setelah kita coba berikan penjelasan pada pertemuan yang sebelumnya tentang definisinya, tentang dalil-dalilnya, pembagian-pembagiannya, tentu kita coba melihat beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kadang-kadang hal-hal yang dianggap baik tapi ternyata tidak. Ada juga kebalikannya, hal-hal yang kita anggap di dalamnya ada riba ternyata tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya tentu saja kita kembalikan kepada apa yang telah diberikan penjelasannya oleh para ulama berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Mungkin saja nanti akan terjadi perbedaan, ada masalah, lalu para ulama berbeda dalam menentukan hukum, itu wajar saja. Apalagi dalam muamalah, sedangkan dalam ibadah saja banyak perbedaan, apalagi dalam persoalan muamalah. Namun intinya pada muamalah, hukum asalnya adalah boleh. Ini kaidah umum ini. Al-aslu fil muamalah, itu hukum asalnya pada muamalah ibahah. Hatta yadulla dalilu ala tahrimi. Sampai ada nanti dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya mubah. Buatlah muamalah sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa, kembangkanlah teori ekonomi. Teori ekonomi itu mau dikembangkan, kembangkanlah, tidak apa-apa, mubah hukumnya. Jangan sampai ada yang terlarang. Nah, ini sudah kita sampaikan ini. Jangan sampai ada gharar, jangan sampai ada zulm, jangan sampai ada riba. 3 hal. Kalau ada salah satu dari yang 3 ini, maka apapun muamalahnya maka akan menjadi terlarang. Di hukum asal ibahah. Beda dengan persoalan ibadah di mana hukum asalnya justru terlarang. Al-aslu fil ibadah al-hadar, al-mana' illa kecuali kalau seandainya ada dalil pula yang membolehkannya. Nah, mari kita coba lihat beberapa masalah yang ada dalam buku ini. Yang masalah pertama akan kita coba lihat adalah diistilahkan dalam istilah Arabnya itu dengan tawarruk. At-tawarruk. Tawarruk itu adalah ayyaqumal muhtaju lin-nuqudi bi syira'i sil'atin bi thamanin muajjal thumma yabi'uha li ghairi man ishtaraha minhu bi thamanin halin liyahsula 'alan nuqud. Ada seseorang membeli barang
Dibelinya barang dengan cicil. Tetapi kemudian barang yang dia beli itu dia jual kembali kepada orang lain dengan harga tunai, sehingga ia mendapatkan uang. Saya beli barang ini 10 juta, tetapi tidak tunai, diansur, mungkin sekian kali bayar, 10 juta nih. Saya cari orang lain untuk membeli barang ini, mungkin juga 10 juta, atau mungkin juga kurang, mungkin juga lebih, tapi tunai. Sehingga saya mendapatkan uang. Apa hukumnya? Apakah dibolehkan atau tidak? Itu yang dimaksud dengan at-tawarruq. Tsumma yabi'uha, kemudian dia jual kembali barang tersebut li ghairi man ishtaraha, kepada orang lain, bukan dari orang yang tadi. Kalau dari orang yang tadi juga, maka kemarin itu tidak dibolehkan, itu namanya bai'ul inah. Bai'ul inah itu akal-akalan, karena dia tidak mau meminjam, tetapi dijualnya barang dia, dibeli kembali dengan cara cicil. Sama aja dengan meminjam uang lalu dibayar dengan angka lebih, dan itu adalah haram karena kelebihan itu menjadi riba. Sekarang dia enggak berurusan sama orang pertama, tapi dia menjualnya kepada orang lain. Apakah itu dibolehkan ataukah tidak? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmihi. Berbeda ahlul ilmi, berarti para ulama, dalam menentukan hukumnya. Al-qaulul awwal, perkataan yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan yajuz. Jadi yang tadi itu boleh. Oleh pendapat yang pertama, wa alaihi jumhuru ahlil ilmi. Pendapat pertama itu adalah pendapat mayoritas dari ulama, mengatakan boleh. Jadi saya beli barang dengan cicil, dengan kredit, tapi saya jual kembali barang itu dengan cash, sehingga saya mendapatkan uang. Apakah itu akal-akalan atau tidak? Nah, di sini pendapat pertama dan pendapat jumhurul ulama mengatakan iya juz, boleh. Wastadallu bi anna al-asla fil muamalat al-ibahah. Kelompok pertama mayoritas ulama mengambil keumuman bolehnya hukum asal dalam muamalah. Karena tidak ada dalil yang melarang itu, maka berarti diambilnya hukum asal. Apa hukum asal muamalah? Adalah boleh. Kapan yang boleh ini menjadi tidak boleh? Kalau seandainya ada dalil lain atau qarinah, indikasi-indikasi yang memastikan dia haram. Ada ndak gharar di situ? Ada ndak ribanya di situ? Ada ndak zulmunya di situ? Kalau ndak ada salah satu dari yang tiga ini, maka berarti haram. Sekarang dia membeli, tujuannya bukan untuk memiliki, tapi hanya sekedar wasilah untuk mendapatkan uang, sehingga kelompok kedua mengatakan tidak boleh. Nah, dibantah oleh kelompok yang pertama. Ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang menjual bukan semata-mata untuk memiliki, tapi untuk membeli barang yang lain. Ketika ada seseorang yang menjual, awalnya menukar, ditukarnya korma yang bagus dengan korma yang tidak bagus, 1 kilo dengan 2 kilo, Nabi melarang. La tafa'al, jangan lakukan itu. Kalau mau, juallah kurma 2 kilo yang kurang baik tadi, dapat uangnya, beli kurma yang baik. Bukankah transaksi tadi bukan untuk memiliki, hanya sekedar untuk mendapatkan uang supaya dia bisa membeli. Logika ini yang dipakai oleh pertama. Berarti yang tadi itu, meskipun tujuannya bukan semata-mata untuk memiliki, tetapi ada akad yang sah di situ. Apa alasan untuk melarangnya?
Ini saya beli secara kredit, sah hukumnya. Saya jual kembali barang saya yang saya beli tadi kepada orang lain secara tunai. Sehingga di situ tidak ada alasan untuk melarangnya. Oleh karena itu yang pertama mengatakan iya juz. Al-qaulus tsani, perkataan yang kedua mengatakan yuhram atau yahrumu dzalik. Haram hukumnya. Nah, jadi berbeda. Ada dua pandangan, satu bilang boleh, satu bilang tidak boleh. Yang mengatakan haram ini wa huwa qaulu Umar ibn Abdul Aziz. Ini adalah pendapat Umar ibn Abdul Aziz. Wa rajjahahu Ibnu Taimiyah, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Li'anna al-mutawarriq la yaqsidu sil'ah li dzatiha. Karena orang yang melakukan tawarruk tadi itu, dia tidak menginginkan barang secara zatnya. Dia hanya membeli bukan untuk menginginkan barang itu, tapi hanya untuk sebagai wasilah mendapatkan uang. Bal liyabi'aha wa yahsul 'ala naqad. Tetapi tujuannya adalah untuk dia jual supaya dia mendapatkan uang. Ini alasan kelompok yang kedua. Tapi yang tadi sudah dibantah oleh kelompok yang pertama, bahwa berbeda niat seperti itu atau membeli bukan tujuan untuk memiliki barang memanfaatkan, itu tidak bisa dijadikan alasan. Nah, maka dalam persoalan ini berarti ada dua pendapat para ulama dan masing-masing mengungkapkan dalilnya. At-tarjih. Yang kuat yang mana? Penulis ini, saya mau menukil pendapat penulis ini. Penulis ini mengatakan at-tarjih yang kuat adalah jawazut tawarruk, adalah boleh. Itu yang kuat. Berarti yang jumhur al-ulama, dengan syarat bisyart alla yabi'al mutawarriqu as-sil'ah illa ba'da qabdiha wa hiyazatiha. Dengan syarat barang yang diperjualbelikan tadi oleh mutawarriq, oleh orang yang membeli, barangnya itu mesti sudah berada dalam genggamannya. Sudah berada dalam genggaman. Berarti sudah tahu dia barang itu, sudah menjadi milik dia, sudah sah secara syar'i, itu milik dia. Tapi kalau barang belum menjadi milik dia, maka belum boleh untuk dijual. Karena ada hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memperjualbelikan barang qablal qabdi, sebelum dimiliki, sebelum digenggam. Kita beli laptop, tapi laptopnya di Jakarta. Baru akan sampai laptop itu bulan depan. Sudah akadnya itu, sudah selesai akadnya antara kita sama dia. Tetapi satu minggu setelah kita beli, sebelum datang barangnya, kita jual kembali barang itu kepada si C. Apakah laptop sudah kita pegang? Berarti belum boleh untuk dijual. Karena belum sempurna menjadi milik kita. Kita hanya baru akadnya saja, tapi kita belum memegang barang itu. Belum ada di tangan kita. Ada yang mengakalinya. Boleh enggak kira-kira kita punya utusan, umpamanya ada rekan kita, rekan bisnis kita di Jakarta, kita minta dia yang untuk menyerahkan atau mengambil barang itu dari tokonya. Apakah itu bisa? Karena dia wakil resmi kita yang menyuruh. Kalau seperti itu berarti bisa. Karena boleh kita untuk mewakilkannya. Tapi kalau enggak, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Islam itu dalam persoalan muamalah yang paling dihindarkannya adalah terjadinya perselisihan.
Itu yang ingin dihindarkan oleh Islam. Maka sekecil apapun kemungkinan terjadinya perselisihan, Islam berupaya untuk menghindarkan. Kalau umpamanya kita jual barang yang belum kita tahu bentuknya, lalu kita jual kembali kepada orang lain, seandainya ternyata barang itu rusak, yang tanggung jawab siapa? Kitakah atau tempat kita membeli? Kalau orang ini sudah beli ke kita, dia mau komplain ke siapa? Komplain ke saya kah? Atau komplain ke pihak pertama di mana tempat saya membeli? Tidak ada yang mau tanggung jawab tuh. Ketika ini komplainnya kepada pihak pertama, saya nggak ada urusan sama kamu katanya. Saya urusannya dengan, atau komplainnya ke saya, maukah saya bertanggung jawab? Berarti pasti akan terjadi perselisihan. Dalam persoalan muamalah, yang paling dihindarkan oleh agama kita adalah terjadinya perselisihan. Itulah sebabnya Nabi kita mengatur muamalah walaupun lebih bebas, lebih umum, tapi ada aturan-aturan yang datang dari Nabi kita, di mana itu harus kita taati. Nah, tapi kalau sudah dalam genggaman kita, sudah menjadi milik kita secara sempurna, kita sudah tahu barangnya, oh ini barangnya baik ternyata, ini warnanya, silahkan kalau untuk dijual, maka penulis ini menguatkan pendapat yang pertama. Karena ada juga di antara alasan, itu kan sesuatu yang kita belum tunai dalam bayarannya. Kenapa kita harus jual? Kan belum kita lunasi, kan masih dalam proses angsuran bayar. Kenapa harus kita jual? Apakah itu menghalangi kita untuk menjualnya? Apakah membuat barang ini menjadi bukan milik kita secara sempurna, secara utuh? Atau tidak? Itu di antara alasan yang juga dijadikan. Tapi nampaknya kalau kita tengok dari segi tarjih, penulis ini tidak menganggap itu sebagai alasan untuk melarang, sehingga dia lebih menguatkan pendapat yang diungkapkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama. Berarti dibolehkan, dan tidak samalah dia dengan bai'ul inah. Kalau bai'ul inah itu benar-benar murni hilah, sekedar diakal-akali. Sebenarnya ingin dapat uang dia, cuma dengan cara transaksi jual beli dan kepada orang yang sama. Saya jual barang ini 1 juta, dapatlah saya uang 1 juta. Saat itu juga saya beli kembali 1.200.000 tapi angsur. Apa bedanya dengan saya pinjam uang 1 juta lalu bayar 1.200.000? Apa bedanya? Tidak ada, sama. Ini cuma akal-akalan perantara supaya seolah-olah ada. Ini yang haram itu. Ini yang tidak boleh. Itu namanya bai'ul inah. Sedangkan tawarruk itu tidak sama dengan bai'ul inah. Karena hubungan bukan dengan orang yang sama, tapi pada orang yang berbeda, orang lain. Baik, saya kira bisa kita pahami yang ini. Yang berikutnya, ada istilahnya dalam fikih muamalah ekonomi syariah itu da' wa ta'ajjal. Da' wa ta'ajjal. Apa pula maksudnya da' wa ta'ajjal ini? Yuqsadu bihi raddul madini lid-daini qabla hululi ajalihi muqabila isqati juz'in minad-daini anil madin. Maksudnya adalah yang berhutang membayar hutangnya lebih cepat, tetapi dengan catatan hutangnya dikurangi. Hutangnya dikurangi, jumlah hutangnya. Dia berhutang 1 juta, dia akan bayar 1 juta itu insyaallah dalam waktu 12 bulan. Tetapi dia ingin membayarnya dalam waktu 11 bulan, tapi tolong kurangi sedikit hutang saya. Yang 1 juta menjadi 900.000 umpamanya. Apakah dibolehkan atau tidak? Itu namanya da' wa ta'ajjal. As-sulhu anil mu'ajjil bi ba'dihi halat. Mu'ajjal bi ba'dihi halat. Jadi berdamai sedikit dengan angsurannya, tapi angsurannya dipercepat.
Kalau contoh yang dibuatkan di sini, ada seseorang yang berhutang kepada orang lain seharga 100.000 rial. Nah, sekarang kita bawa ke rupiah, anggap aja 1 juta. Seseorang berhutang, si A berhutang kepada si B 1 juta. Si A yang berhutang tadi, kebetulan dia ingin safar. Sebelum masa hutang ini selesai. Umpamanya 1 tahun, tetapi pada bulan ke-11 dia mau safar. Karena dia mau safar, dia mau melunasi hutangnya, padahal belum waktunya. Sekarang dia lunasi, saya lunasi hutang saya ini, tapi tolong kurangi sedikit. Potong sedikit hutangnya. Nggak 1 juta saya bayar, karena saya segerakan nih. Lalu, nggak apa-apa katanya, silakan dibayar 900.000, tapi lunasi sekarang sebelum kamu berangkat. Karena kalau sudah berangkat nanti nggak tahu kapan lagi dia pulang. Daripada menunggu-nunggu yang tidak pasti, lebih baik dia segera, tapi angka sedikit berkurang. Nah, ini dia. Boleh atau tidak? Baik. Ikhtalafa al-ulama fi dzalik. Ikhtalafa al-ulama fi dzalik. Kalau ulama juga berbeda dalam persoalan ini. Al-qaulul awwal. Yang pertama mengatakan la yajuzu dzalik. Yang pertama mengatakan la yajuzu dzalik. Enggak boleh. Wa huwa qaulul jumhur. Ini adalah pendapat jumhur. Wastadallu bi anna fihi mubadalatan lil ajali bil mal, fa huwa mithlu riba. Jadi disamakan dengan riba. Karena ada kerugian yang dirasakan oleh seseorang yang seharusnya dia mendapatkan tapi tidak dia dapatkan. Cuma ini dibantah oleh pemilik pendapat yang kedua. Itu tidak sama dengan riba. Kalau riba itu ada kelebihan, kalau ini kekurangan. Kalau riba kan kelebihan, memaksa dia untuk membayar lebih. Kalau sekarang tidak pula dipaksa, cuma disegerakan bayarnya, hanya saja dia minta keringanan karena disegerakan sebelum waktu. Copek bayu kena tapi kuangi kenanya. Lebih awal dibayar, cuma minta dia untuk dikurangi. Berarti yang mengizinkan untuk dikurangi kan yang memberikan hutang, piutang. Dia yang punya uang, dia yang ingin memberikan. Ini bantahannya oleh kelompok yang kedua. Karena yang kedua itu mengatakan yasihhu dzalik, sah transaksi seperti itu boleh, wa huwa qaulu Ibnu Abbas. Dan itu adalah perkataan Ibnu Abbas wa riwayatun anil Imam Ahmad. Dan itu merupakan satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad, ikhtaraha Ibnu Taimiyah, menjadi pendapat pilihan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada dua pandangan di sini. Jumhur mengatakan tidak dibolehkan karena ada unsur-unsur di mana dirugikan seseorang sehingga dikiaskanlah kepada riba fadl. Sedangkan Ibnu Abbas dia beralasankan kepada yang pertama, ada riwayat yang datang dari Ibnu Abbas dari perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma amara bi ikhraji Bani Nadir. Ketika Rasul memerintahkan untuk mengusir dan mengeluarkan Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Jadi mereka diperintahkan untuk keluar. Wa kanat lahum duyun. Dan orang-orang Bani Nadir di Madinah itu mereka punya hutang. Punya hutang kepada orang-orang Madinah. Sekarang mereka disuruh untuk pergi keluar. Lalu bagaimana hutangnya? Nah, kata Rasul, da'u ta'ajjalu. Usir dia, suruh keluar, ringankan dia dalam membayar hutang. Berarti biarlah dia keluar atau biarlah hutangnya itu dikurangi sedikit, yang penting dia keluar. Ini riwayat yang datang dari
dari Ibnu Abbas. Wal hadisu mukhtalafun fi sihhatihi. Hadis itu memang diperselisihkan dari segi kedudukannya oleh para ulama. Tapi yang jelas itu yang dipakai oleh Ibnu Abbas. Dibolehkan mereka untuk membayar hutangnya lebih kurang dari angka yang sebenarnya, tapi bayar karena mereka akan diusir keluar dari kota Madinah. Yang kedua yang dijadikan alasan oleh Ibnu Abbas, al-aslu fil muamalat al-hil. Hukum asalnya pada muamalat itu adalah halal. Itu yang kita katakan tadi. Walam yazbut dalilun sahihun ala tahrim. Dan tidak ada yang sabit satu hadis pun dalil yang mengharamkan seperti yang tadi itu. Karena tidak bisa dikatakan itu merugikan saya, karena saya yang membolehkan. Yang rugi itu apa? Saya tidak mau, dia maksa. Itu baru rugi. Sekarang dia bilang, saya mau berangkat nih, entah kapan saya pulang, tapi saya ingin hutang saya lunas. Cuma, boleh enggak sedikit dikurangi dari hutang saya? Lalu saya bilang boleh. Berarti saya yang memberikan keringanan kepada dia. Tidak mungkin saya dikatakan dirugikan. Dan itu tidak sama dengan riba. Kalau riba, keharusan seseorang membayar lebih, dan itu yang merugikan dia. Karena seharusnya dia tidak bayarnya segitu. Maka da'wa ta'ajjal dalam dua pandangan tadi, di sini beliau katakan juga la'allal qawla bil jawazi arjah. Mudah-mudahan pendapat yang menguatkan hukum bolehnya itu arjah, lebih rajih. Lebih rajih berarti lebih kuat. Li'annal asla al-hil. Karena hukum asalnya adalah halal, wa li'annal manfa'ata lil muqtarid. Karena manfaat yang didapat itu oleh yang berhutang. Kalau riba yang dapat manfaat siapa? Yang berhutang atau yang memberi hutang? Yang beri hutang. Kalau ini tidak, manfaat dirasakan oleh dia yang berhutang. Dia diringankan dalam membayar hutang. Jangankan dikurangi, dibebaskan hutang pun boleh apa enggak? Dibebaskan. Umpamanya ada orang bilang, udahlah enggak usah bayar, boleh? Boleh, enggak apa-apa. Kalau itu saja boleh, apa lagi? Itu dia intinya. Apalagi dikurangi. Maka dikatakan bahwa yang pendapat kedua bisa saja itu yang lebih kuat. Paham? Saya kira insyaallah masalahnya. Nah ini masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang kadang-kadang kita anggap itu sesuatu yang tidak boleh, tapi ternyata merupakan hal yang boleh. Dimaafkan saja bisa, apalagi sekedar dikurangi. Baik. Ada beberapa masalah penting, ada hal-hal yang saya kira lazim sudah kita pahami. Tapi menurut saya yaitu lazim sudah kita pahami itu. Mungkin tak perlu untuk saya sampaikan contoh umpamanya. Kalau seandainya kita berhutang dengan emas, boleh enggak bayarnya pakai uang? Kita minjamnya pakai emas nih, berhutang kita dengan 10 emas. Bayarnya boleh enggak pakai uang? Jawabannya tidak. Kalau seandainya kita pinjam emas, maka bayar emas. Berhutang kepada tetangga, dia punya keperluan, mungkin ada pesta, atau mungkin anaknya mau kuliah, mau berangkat kemana, tidak punya uang, atau sakit, mau ke rumah sakit, datang ke tetangga, ada uang enggak? Saya tidak ada uang, tapi saya ada 5 emas. Dibawalah 5 emas ini, kemudian dia jual, dapat uang. Uang yang dia perlukan, dia bukan emas yang dia perlukan. Yang dia inginkan adalah uang. Nanti dia bayar pakai apa? Mesti pakai emas sejumlah 5. Seberapa dia pinjam maka segitu. Kalau dulu 5, maka bayarnya mesti 5. Boleh enggak pakai uang
tetapi dengan seharga 5 emas saat membayar. Nah, ini dia. Saat membayar, bukan saat meminjam. Nah, kalau memang seperti itu, ajak dia ke toko emas tuh, tanya, berapa harga 5 emas? Oh, 5 emas itu 5 juta katanya. Ah, dibayarlah 5 juta saat itu, karena harga emas saat itu 5 juta. Boleh enggak? Bisa. Nah, karena memang harga pada saat dia bayar. Jangan nanti bayar pakai uang seharga dulu. Seharga saat meminjam. Itu tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena harga saat meminjam tidak sama dengan harga pada saat kita membayar hutang. Terkait dengan itu, ada satu masalah penting yang perlu untuk kita pahami, yaitu atharu taghayyuri al-quwwati syar'iyyah 'ala ad-dain. Perubahan harga mata uang. Perubahan harga uang yang ada di tangan kita dengan yang hubungannya dengan hutang kita sendiri. Dia punya hutang tahun 90 1 juta. Tahun 90. Dia mau bayar tahun 2024. Masihkah harus dia bayar 1 juta? Hah, ini dia. Dia kan dulu 1 juta nih, tapi 90. Tahun 90 itu 1 juta luar biasa itu. Saya tahun 90 itu masih belajar di Darun Nahdhah. Seminggu biaya saya Rp5.000. Seminggu. Bawa beras dari rumah, bawa kerupuk dongkong pakai plastik. Ada namanya nasi kuncang. Kerupuk lado dikuncang-kuncang masuk nasi. Nah, ada makan. Untuk uang 5.000. Tahun 90. Ada orang minjam 1 juta. Berapa emas kira-kira 1 juta itu? Masa itu. Sekarang? Nah, kebetulan setelah dia pinjam, pergi dia entah kemana-mana, ndak kasih tahu. Pulang tahun 2024, datang dia mau bayar, kasih uang 1 juta. Gimana? Siap kita menerimanya? Ini yang dimaksud dengan asar taghayyur quwwati syar'iyyah. Pengaruh kekuatan dari harga. Syira, harga beli, harga uang. Karena bisa berbeda. Nanti masuk waktu. Insyaallah kita jawab setelah azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada masalah kita ketika terjadi perubahan nilai uang. Seseorang meminjam uang dengan harga tertentu, tapi ternyata nilainya sudah berubah. Apakah dia akan tetap membayar sesuai dengan angka semula atau disesuaikan nilai dengan yang sekarang? Nah, itu intinya. Di sini dikatakan faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi ma yalzamuhu ada'uhu. Lagi-lagi para ulama dalam hal ini berbeda tentang apa yang harus dia tunaikan, apa yang harus dia bayarkan. Al-qaulul awwal annal wajiba ada'u nafsin naqdil muhaddad fil aqad. Ini yang pertama. Yang harus dia bayarkan adalah annal wajib, yang wajib dia bayarkan ada'u nafsin naqdil muhaddad, sesuai dengan angka berapa dia pinjam, dia berhutang pada saat. Jadi tidak ada tambahan. 1 juta tahun 90, bayar 2024, bayar 1 juta. Karena segitu yang dia pinjam. Dan dia punya alasan annan nuqud mithliyat. Karena uang itu kalau seandainya
berbeda, nanti bisa di situ membuka peluang untuk terjadinya riba. Maka mesti lihat sesuatu yang semisalnya itu maksudnya adalah sesuatu yang mesti seperti itu juga yang harus ya. Kalau enggak, yaftah babar riba, dia akan membuka pintu riba. Ini adalah qaulu al-imami Abi Hanifah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, wa Syafi'iyah, wal Hanabilah, wal Malikiyah fil masyhur. Berarti banyak orang. Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, berarti 4 mazhab fil masyhur. Wa hadza man tahalahu majma' al-fiqh al-islami. Ada akademi fikih Islam yang pusatnya di Mekah itu, yang selalu membahas masalah-masalah kontemporer, ternyata ikut pendapat ini, yang mengatakan bahwa seberapa yang dia pinjam maka segitu pula yang harus dia bayar, karena menurut mereka itu yaftahu babar riba, akan membuka peluang terjadinya riba. Tapi pendapat yang kedua, al-qaulus tsani, yajibu 'alal madin ay yu'addi qimatan naqd alladhi tara'a 'alaihi al-ghala. Yang wajib untuk dibayarkan oleh yang berhutang adalah qimatan naqdi, nilai uang yang disesuaikan dengan yang dulu dia pinjam. Seberapa nilainya sekarang? Kira-kira 1 juta tahun 90 itu berapa emas bisa dapat? Tahun 90-an. Hah? Simin 20.000 satu sa. Berarti itu yang dihitung, karena itu nilai yang dia pinjam. Ini kata yang pendapat yang kedua. Li'annal umulat laisa sila'a fi dzatiha. Karena mata uang itu bukanlah itu sesungguhnya yang ingin diperdagangkan. Kan bukan itunya, tapi nilainya. Yang ingin didapat justru adalah nilainya. Tetapi memang diberikan kata kunci, kalau seandainya taghayyara taghayyuran fahisan. Fahisan itu katsiran. Kalau memang perubahan nilai itu sangat besar sekali. Kalau sekadar berubah sedikit, itu sudah tabiatnya mata uang. Bulan depan saja itu $1 bisa tidak sama lagi harganya, karena memang ada perubahan terus untuk nilai mata uang. Kalau perubahan yang sedikit seperti itu tidak merugikan. Yang jadi patokan dia adalah taghayyuran fahishan katsiran. Kalau seandainya perubahan nilai itu memang sangat kentara, perubahan yang sangat besar, yang kalau seandainya itu tidak dipertimbangkan, seandainya perubahan tadi tidak dipertimbangkan, maka pasti akan merugikan. Nah, jadi dalam hal ini rupanya juga ada dua pandangan. Wa qala bihadza ba'dul fuqaha. Ini perkataan sebagian kecil dari para fuqaha. Kalau mayoritas ulama kita tengok tadi justru dari imam mazhab, malah dari 4 mazhab mengatakan tidak boleh terjadi perubahan nilai, karena yang dilihat bukan nilainya tetapi mithlun naqdinya, uangnya itu sendiri, berapa angkanya, bukan berapa bisa beli apa gitu pada saat itu. Ketika 1 juta, ya karena angkanya 1 juta, maka itulah yang dibayar. Tetapi kelompok yang kedua mengatakan nilainya. 1 juta itu bisa dapat apa dulu dan bisa dapat apa pula sekarang. Kalau seandainya memang perbedaannya adalah perbedaan yang sangat kentara, besar sekali, maka perlu untuk dipertimbangkan agar tidak merugikan pihak yang memberikan hutang. Dalil-dalil mereka pakai, tetapi ada bantahan-bantahan oleh kelompok yang kedua.
untuk kelompok yang pertama seperti yang tadi itu, bahwa sesungguhnya uang bukanlah sesungguhnya itu yang diinginkan, tapi itu hanyalah wasilah untuk mendapatkan sesuatu. Kita kalau mau beli pakai uang, kalau mau ini pinjam pakai uang, ini pakai uang. Jadi uang itu sebagai wasilah untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga penting untuk melihat dari sisi nilainya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau ditengok kecenderungan dari penulis buku ini, kecenderungannya ketika dibawa beberapa hadis yang ada, jika memang perbedaannya itu besar dan kentara, perlu untuk dipertimbangkan agar tidak dirugikan. Karena ada sebuah hadis yang mereka pakai itu seperti kuntu abi'u al-ibila bid-dananir wa akhudhu ad-darahim wa abi'u bid-darahim wa akhudhu ad-dananir. Waktu berbeda. Saya, ini dari Ibnu Umar, saya pernah menjual unta bid-dananir dengan dinar. Wa akhudhu ad-darahim. Tetapi yang saya ambil adalah dirham. Berarti diukur dengan dinar, tapi yang diambil dirham. Artinya apa? Berarti nilai. Berarti nilainya yang dipandang. Pasti akan berbeda kan? Kalau 20 dinar itu sudah masuk nisab zakat. Kalau dirham nisabnya 200. Sampai 200 dirham baru dianggap nisab. Ini 20. Jadi dia jual dengan harga dinar, tapi yang diambil adalah dirham. Berarti dilihatlah nilai. Maka untuk uang dengan adanya dalil ini, ada saatnya di mana kita memperhatikan nilai yang ada pada uang. Sehingga apa yang bisa dibeli oleh uang yang dahulu itu, segitulah dinilai pada saat sekarang. Tetapi dengan catatan idza kana taghayyuran fahishan katsiran, kalau seandainya perubahannya benar-benar perubahan yang besar. Tapi kalau berubah-berubah sedikit sudah merupakan tabiat dari uang yang memang sering fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun, sehingga kalau sedikit ya berarti tidak harus menjadi pertimbangan. Karena dulu juga ada ikhwah kita yang bertanya terkait dengan hal itu. Pak Ustadz katanya, kalau seandainya dulu pinjamnya segini, sekarang masih bayarnya segitu juga katanya. Dia merasa dirugikan. Kalau seandainya bayarnya tetap segitu, karena nilainya sudah berubah. Tapi ternyata menengok pendapat yang kedua tadi dan dengan alasan yang dia pakai, ternyata dapat menjadi pertimbangan kalau memang akan merugikan, dan Islam menghindarkan kita dari kerugian seperti itu. Baik, ada masalah yang lain. Pila bunyi apa ya? Nah, kita ambil coba beberapa masalah yang penting dan banyak yang melakukan. Seperti dropship, reseller. Apa itu? Menjual barang tapi bukan milik dia. Apakah mudah? Nah, kadang ada di internet, ada barang di internet. Nampak dia diiklankan barang itu. Dia menjual juga barang itu, tetapi barang itu tidak dia miliki. Ini banyak nih orang yang melakukan hal ini. Dia tawarkan pula di akun dia barang yang sama, tapi itu bukan milik dia. Sekarang dibeli oleh orang ke dia dengan harga dia. Setelah orang beli ke dia, barulah dia beli barang itu kepada pemilik aslinya. Dan dia minta dikirimkan barang itu oleh pemilik asli kepada yang membeli tadi. Berarti tidak ada modalnya, itu memang balik-balik itu ya modalnya. Hal-hal yang seperti itu perlu didudukkan
Karena barang yang kita jual mestilah barang yang menjadi milik kita. Sedangkan sudah milik kita, belum digenggam saja, Nabi belum membolehkan. Apalagi kalau belum. Umpamanya ada ditawarkan jam mahal, bisa 5 juta, bisa 6 juta, mereknya merek-merek yang laris gitu kan. Dia ikut pula mengiklankan. Diambil sama dia foto-foto tadi itu, diletakkannya di akunnya, yang membeli hubungi nomor ini. Dibelilah oleh orang. Dia menjual tidak lagi sesuai dengan harga yang tadi. Karena kalau harga tadi tidak ada untungnya. Kan dia mau dapat untung nih. Nah, dijual dengan harga yang tinggi. Karena tadi perusahaan menjual 5 juta, dia jual 6 juta. Adalah orang yang membeli, menghubungin ya, saya beli 6 juta. Ketika ada yang membeli 6 juta, baru dia beli 5 juta. Karena memang harganya 5 juta. Dapat dia 1 juta. Dan dia minta orang tadi mengirimkan kepada si pembeli. Bukan ke dia. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan kenapa? Karena dia menjual barang yang bukan milik dia. 1. Dia menetapkan harga tanpa sepengetahuan pemilik. Berarti pemilik dirugikan. Kenapa dia dapat 6 juta? Sudahlah ini bukan milik dia dan dia dapat untung dan tidak ada modal apapun kecuali hanya iklan-iklan gitu saja. Hal-hal yang seperti ini tidak dibolehkan dalam fikih muamalah. Terlarang. Kalau dibawa kepada dalil-dalil yang ada namanya samsara, simsar. Simsar itu calo. Boleh enggak kira-kira? Ada seseorang yang ingin menjual mobil. Tolong jualkan mobil saya ini. Saya ingin dapat uang 100 juta. Kalau kamu berhasil menjualnya 105 juta, 5 juta untuk kamu. Boleh enggak? Boleh. Sah karena saya yang punya, saya yang mengizinkan. Atau cara kedua, jual ini 100 juta, kalau nanti sudah terjual untuk kamu 5 juta. Boleh enggak? Boleh. Berarti saya hanya berhak 95. Untuk dia 5. Dia ini enggak boleh menambah lebih dari 100. Sekarang diam-diam 102 katanya. Dapatlah dia 2. Nanti dapat 5. Karena tadi janjinya 100. Maka yang 2-nya haram bagi dia. Karena saya tidak izinkan. Yang saya minta ke dia hanya menjual 100. Ini berhati-hati, ini persoalan muamalah. Kadang-kadang banyak orang yang ingin mendapatkan uang tapi dengan jalan samsara. Kalau kita tengok hadis, tadi saya coba cari-cari riwayat ada dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, la ba'sa ayyakula, seseorang berkata, bi' hadza thawb, tolong jual baju ini, famazada ala kaza wa kaza fahuwa laka. Kalau seandainya nanti ada kelebihan harga yang kamu hasilkan segini-segini, fahuwa laka, itu untuk kamu. Ini ungkapan Ibnu Abbas. La ba'sa itu berarti tidak mengapa. Maka dapat dijadikan landasan ungkapan Ibnu Abbas. Beliau adalah salah seorang sahabat. Ketika dikatakannya tidak mengapa, ada seorang tolong jual baju nih segini, tapi kalau nanti kamu berhasil menjualnya segitu, fahuwa laka, sisanya untuk kamu, maka itu tidak mengapa. Berarti boleh. Dan jelas antara yang satu tadi dengan pemilik. Ada kesepakatannya, bisa persentase dari harga penjualan, berarti tidak boleh dia merubah harga, atau dia menjual harga lebih dari yang diinginkan oleh yang tadi, lalu lebihnya untuk dia. Dapat dibenarkan. Dengan catatan, jangan lebih pokok tak ada 1 juta ni, atau jual 250 bilo kalau aku itu akan merugikan. Tak ada kan ada beli lah kan. Ninya nak ni 150.
Sedangkan pemilik hanya ingin 100, tapi 105, 107 atau 110 lah mungkin. Nah, nanti adalah tawar-menawar. Jadi 106 itu masih logis. Artinya kalau dengan angka yang tidak logis itu akan merugikan pemilik karena barang tak akan pernah terjual. Nah, ini untuk masalah yang seperti reseller atau dropship atau juga calo, agen, simsar dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Sebentar. Itu sogok atau ada contohnya begini. Umpamanya saya mencalon untuk jadi dewan. Suara banyak tapi tidak jadi. Sekarang suara banyak ini karena saya tidak jadi, saya jual. Dapatlah saya duit dari calon tadi. Nyo jadi betul, nyo kuang sekene dijual. Apa hukum? Saya sedang menjual apa sekarang nih? Suara ini kan milik saya. Ada ndak hak saya untuk mengalihkan suara mereka kepada yang tadi? Ndak. Jangan berdosa. Ndak yang biliarnya dan usaha biliarnya. Tapi banyak terjadi. Yang kita jual itu apa gitu? Abstrak itu. Nah, tapi ndak tahu apa yang tadi itu maksudnya seperti itu atau bagaimana? Apakah calon-calon yang membayar untuk mendapat perahu sampan bayar sekian miliar? Untuk mendapatkan tiketnya, maka dia perlu membayar. Sekarang sudah luar biasa persoalan ini. Tidak perlu dia sekarang itu apakah kader partai atau tidak. Yang penting mau bayu sekali lihat. Itu yang ada kini. Walaupun kader partainya lah terbina selama dia visioner, nampak benar-benar akan bisa membangun, tidak banyak bicara. Nah, dari situ saja sebenarnya kita sudah bisa menilai. Wallahu alam. Sekarang yang sedang ditransaksikan seperti itu, tanya aja lah hati. Tanya hati yang dalam yang ada di kita, nurani kita. Makanya nurani namanya. Nur itu cahaya. Nah, jarang dia berbohong, kena terang dia. Ada hal-hal yang kadang hati kita menolak, tapi itu yang terjadi. Itu yang kebanyakan sekarang ini. Lalu kita mau apa lagi? Begitulah perpolitikan. Kalau mau siap seperti itu, masuklah ke dalam dunia politik itu. Tapi kalau enggak, jauhi. Kalau enggak siap untuk dan hal-hal yang seperti itu. Karena kalau dibawa kepada konsep jual beli, persoalan jual beli harus nyata apa yang diperjualbelikan itu. Harus terang. Mana barangnya, berapa harganya, siapa yang memiliki. Ada pun syarat-syarat seperti tadi, ya barangkali syarat-syarat perpolitikan ya mungkin saja kita anggap salah, tapi oleh sebagian menganggap benar dan itu yang terjadi dan lebih besar seperti itu hari. Kalau dulu rata-rata dari kader kan, walaupun kurang sedikit tapi kadernya yang dikedepankan. Kini enggak lah. Kader lah, tapi yang mau bayar mau miliar selesai. Karena itu
yang terjadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya enggak bisa terlalu banyak untuk memasuki memasuki ruang itu. Kok salah-salah apa, kok salah-salah kacau. Silakan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba ulang lagi, Pak. Iya, itu masuk kepada masalah, tapi belum sampai waktu itulah. Itu sediodoha. Al-bai'u bit-taksir. Itu namanya al-bai'u bit-taksir. Taksir itu qasata yuqasitu taksiran. Ansur cicil. Kalau dia bayar cash 100 juta. Dan tidak punya uang cash adanya, boleh 2 kali bayar, 2 kali ansu. Tapi kalau seandainya tidak cash, bayarnya 120 juta. Bolehkah? Dapat dibenarkan asal jelas harganya, jelas masanya, dan tidak ada hukuman denda apapun untuk sebuah bentuk keterlambatan. Jangan dibiarkan tergantung antara boleh tidak boleh. Yang mau aja lah, hanya pokok main satu ilunya. Tidak bisa. Harus jelas harganya. Kalau tunai 100. Tapi kalau tidak 120 itu dapat dibenarkan. Insya Allah itu dibolehkan. Maka tinggal dia pilih. Tunai lahnya apa main satu. Enggak, saya ingin bertahap. Berarti 120. Itu insya Allah dapat dibenarkan. Itu namanya al-bai'u bit-taksir. Al-bai' bit-taksir. Jual beli dengan cara ansur. Tidak dibayar sekaligus. Kenapa dibolehkan seperti itu? Karena rumah ini bulan 1 juta 5 bulan ke depan mungkin harganya 120. Sementara dia melunasinya 5 bulan ke depan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Maka insya Allah itu namanya al-bai'u bit-taksir. Insya Allah dapat dibenarkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lagi? Tafadhal. Iya, itu namanya bai'u al-istisna. Bai'ul istisna. Dia ada bai'us salam, ada bai'ul istisna. Bai'ul istisna itu jual beli terhadap sesuatu yang sifatnya pesanan. Kan minta buik keramba tadi itu kan, harganya 7 juta. Tolong buik keramba tuh dan Pak, harga 7 juta. Alado banget tuh alun lah. Tapi akad sudah ada. Agama membolehkan. Itu namanya istisna. Jual beli barang pesanan. Dan untuk jual beli pesanan, memang harga tunai lunasnya di akhir. Tetapi di awal ada semacam pembayaran. DP lah nomor. Boleh, tidak apa-apa. Justru harus ada tanda jadi.
Dan berapa banyak itu bai'ul istisna kita lakukan? Kita datang ke tukang jahit, minta buatkan celana. Tolong buat celana apanya? 2 buah. Berapa harganya? 5.000 ciknya, berarti 1 juta. Berapa DP-nya? Entah 2, entah 1, tapi yang penting ada. Terjadilah transaksi jual beli 2 celana. Apa sudah ada celananya? Belum. Baru minta dipesankan. Dan itu boleh oleh agama. Beda dengan salam. Kalau salam itu dia barangnya sudah ada, cuma tidak di tempat. Hanya sekedar minta didatangkan. Minta kita didatangkan barang itu karena tidak ada di sini. Yang ada gambar-gambarnya aja. Oh, mau Pak beli sepatunya ya, hanya gambar bertengok tu. Di mana bu egonya? Di Bandungnya. Berapa harganya? 5.000. Terjadilah akad jual beli, padahal barang masih di Bandung. Nah, terjadi akad jual beli, nanti minta didatangkan barang yang sudah ada. Sekedar mendatangkan saja. Itu namanya salam. Jadi salam dan istisna itu 2 bentuk jual beli yang dibolehkan oleh agama. Maka yang tadi itu masuk kepada istisna. Memang harus ada DP. Nanti di akhir kalau sudah selesai, barulah nanti minta dilunasi sesuai dengan kesepakatan harga. Boleh itu. Justru kalau nanti tidak ada bayaran apapun, dia tidak merasa terikat. Tidak ada keterikatannya dengan kita. Maka perlu untuk ada DP. Beda dengan salam. Kalau salam biasanya bayar di awal. Itu jual beli online sekarang itu cenderung kiasnya kepada salam. Jual beli online itu kiasnya kepada jual beli salam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, hukum top up dana. Nanti kita punya kartunya. Kita kerjasamanya dengan siapa? Uang kita dipakai untuk apa oleh mereka? Kalau dipakai untuk guna sesuatu, minta kita robah akadnya. Bisa akad mudharabah. Kita punya modal, dia yang mengusahakan. Nanti tergantung kesepakatan. Tapi kalau memang kita nyimpan saja, contoh di pondok umpamanya, ada top up dana untuk laundry. Pihak sekolah mengatakan yang ingin anaknya dilaundrykan, diurus laundrynya oleh sekolah, top up lah dana itu. Nanti setiap kali dia letakkan baju untuk dicuci, dikurangilah nanti dana-dana yang ada. Selagi ada dana berarti masih bisa dia pesan untuk cuci bajunya. Kalau dana sudah tidak ada, maka berarti dia harus isi kembali. Kalau itu ya tidak ada masalah. Karena memang murni digunakan untuk itu. Tapi kalau sudah digunakan untuk yang lain, kita perlu tahu. Jangan-jangan mereka mendapatkan untung besar, sementara kita hanya sekedar nitip-nitip saja. Kalau jelas, ya tidak ada masalah. Berarti kita boleh untuk mengikuti sistem seperti itu. Maka diperlukan adanya kejelasan. Ini yang dulu pernah kita sampaikan pada yang pertemuan pertama. Dalam transaksi kita harus ada jelas, adil, komitmen. Harus jelas akadnya, harus adil, dan komitmen dengan syarat-syarat. Kalau tidak komitmen, berarti ada yang berbohong. Diam-diam dia ternyata mendapatkan untung dari uang kita. Kenapa tidak dibagi untung itu? Sementara Islam menganjurkan untuk bagi hasil. Itu saja yang penting. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan
Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah, yang keliru, itu kelemahan ilmu saya dan juga godaan-godaan syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.